night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Hai semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam penerapan Pancasila pada masa generasi milenial saat ini, untuk itu kita perlu tahu dulu nih, apa sih makna dari Pancasila itu. Secara tata bahasa atau etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang bermakna lima, dan sila yang bermakna dasar. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya arti Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter dan moralitas masyarakat. Dalam perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial semakin kompleks, termasuk dinamika globalisasi, perkembangan teknologi, dan pengaruh budaya luar yang masif. Jadi, makna yang sebenarnya dari Pancasila itu ialah Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang kehidupan individu dan masyarakat negara yang harus diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan. Menerapkan nilai-nilai Pancasila merupakan keharusan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi milenial, sebagai generasi yang menjadi tumpuan masa depan bangsa. Eits, sebelum itu, perlu kalian ketahui bahwa ada dampak positif dan negatif dari pengaruh globalisasi dan teknologi pada masa generasi milenial saat ini. Dalam konteks positifnya, globalisasi dan teknologi dapat memberikan dampak yang membangun terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila pada perilaku dan sikap generasi milenial. Berikut beberapa aspek positifnya, yaitu yang pertama, mudahnya akses terhadap informasi global yang memungkinkan generasi milenial memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks yang lebih luas. Mereka dapat mengadopsi perspektif global yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, serta dapat memperkaya pemahaman mereka tentang keberagaman dan persatuan. Yang kedua, memudahkan kontak dengan budaya-budaya berbeda melalui interaksi global yang dapat mendorong pengembangan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan persatuan. Yang ketiga, akses meluas terhadap pendidikan dan informasi internasional. Yang keempat, memberi peluang untuk bekerja dan berkolaborasi dengan orang dari berbagai negara dan budaya. Hal ini dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan persatuan, serta juga dapat membangun solidaritas di tingkat global. Yang kelima, pemanfaatan media sosial sebagai sarana pendidikan dapat memfasilitasi diskusi dan penyampaian nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan interaktif, menciptakan kesadaran dan keterlibatan generasi milenial. Yang keenam, kemajuan teknologi dapat digunakan untuk menghadirkan inovasi yang meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Melalui pemahaman dan pemanfaatan positif dari globalisasi dan teknologi, generasi milenial dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan mereka dengan cara yang mendukung pembangunan karakter, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Eits, meskipun globalisasi dan teknologi membawa berbagai manfaat, terdapat juga nih dampak negatif yang dapat mempengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila pada perilaku dan sikap generasi milenial. Beberapa dampak negatifnya meliputi: yang pertama, pengaruh budaya asing yang tidak selaras. Yang kedua, perubahan gaya hidup yang mencerminkan konsumerisme.
Yang ketiga, penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Yang keempat, ketidakpedulian terhadap nilai tradisional. Yang kelima, ketergantungan pada teknologi yang berlebihan. Sebelum kalian ketahui juga, selain dampak positif dan negatif yang ada pada penerapan Pancasila pada masa generasi milenial yang disebabkan oleh globalisasi dan teknologi, ada juga nih hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila pada masa generasi milenial saat ini. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial dihadapkan pada berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi kesuksesan upaya tersebut. Beberapa hambatan yang dilalui meliputi: yang pertama, pengaruh globalisasi dan media asing; yang kedua, teknologi dan media sosial; yang ketiga, kurangnya pendidikan dan kesadaran; yang keempat, perubahan pola hidup dan nilai konsumerisme; yang kelima, krisis moral dan etika; yang keenam, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi; yang ketujuh, kurangnya peran keluarga dan pendidikan formal; yang kedelapan, tantangan dalam adaptasi terhadap perubahan global; yang kesembilan, polarisasi dan konflik sosial; yang kesepuluh, pengaruh radikalisme dan ekstremisme. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu adanya upaya lintas dari sektor, melibatkan keluarga, pendidikan formal, media, dan lembaga masyarakat dalam membentuk lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Yuk simak beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan Pancasila pada masa generasi milenial. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, generasi milenial dapat melakukan penerapan yaitu mempunyai satu agama dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama yang diikuti, tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agama yang dianutnya, serta menghormati tetangga yang sedang beribadah. Yang kedua, sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, generasi milenial dapat menerapkan yaitu menghargai segala perbedaan di tengah masyarakat yang meliputi perbedaan suku, agama, dan ras atau sara, serta kita dapat membantu tetangga atau membantu teman kita yang sedang kesulitan. Selain itu, kita juga dapat bergaul dengan siapa saja. Yang ketiga, yaitu sesuai dengan Pancasila Persatuan Indonesia. Generasi milenial dapat menerapkannya melalui kita harus memiliki rasa cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta kita tidak boleh bermusuhan dengan teman kita, harus saling menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, kita juga dapat melestarikan budaya Indonesia, seperti mempertahankan penggunaan pakaian adat, menampilkan tarian daerah, dan memainkan alat musik tradisional dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, sesuai dengan sila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Generasi milenial dapat menerapkan dengan cara turut serta dalam mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat, serta saat ada masalah, maka kita sebagai generasi muda bisa melakukan musyawarah agar masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Yang kelima, sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, generasi milenial dapat menerapkannya seperti kita haruslah senantiasa memperjuangkan keadilan, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama, seperti tidak membeda-bedakan teman, tetapi berteman dengan siapa saja. Selain itu, selalu membantu orang lain yang sedang susah dan menghormati hasil musyawarah. Cara menerapkan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara bagi generasi milenial adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan kunci dalam mengatur sikap dan tingkah laku masyarakat Indonesia harus mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Jika nilai kebenaran tersebut tidak diamalkan, maka filsafat Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak lagi memiliki manfaat. Stay here, like that.
out the door, and hope the kids can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.